Di era informasi sekarang ini, semua orang mencari perhatian orang lain. The attention economy. Ketika kita bisa membuat orang-orang memperhatikan akun kita, produk kita, jasa kita, disitulah kita bisa bertumbuh. Jadi, kita perlu mencari lebih banyak perhatian di ekonomi kali ini. Halo, kembali lagi bareng gua Umar, Productivity Coach dari channel Pembelajar Produktif. Di sini kita membahas seputar pengembangan diri dan produktivitas. Kalau baru join, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ketika kita memperhatikan ekonomi baru ini yang banyak sekali kreator, banyak sekali influencer, brand ambassador, setiap orang dan setiap brand, setiap perusahaan mencari perhatian. Kenapa? Karena disitulah cuannya ada. Ekonomi saat ini adalah ekonomi yang benar-benar baru, yaitu ekonomi new creator era, new information economy, dan banyak lagi istilah-istilah keren lainnya. Tapi intinya apa? Intinya kalau kita mau dinilai hebat, dipandang hebat, kita mau menjadi orang yang lebih bernilai, maka kita bukan hanya meningkatkan value kita atau meningkatkan nilai diri kita. Kita juga harus memperhatikan perceived value, bagaimana orang lain menilai diri kita. Sebagai contoh, gue misalnya seorang productivity coach, dan gue menjual produk-produk informasi, misalnya jual buku, ada e-book, ada online course. Kenapa orang mau berebut beli produk gue? Alasannya simple, karena mereka percaya dengan gue. Karena gue bikin konten, gue sharing, gue berbagi, gue tunjukkan bosnya gue memang capable di bidang productivity. Dan akhirnya orang percaya dan orang akan beli produk-produk itu. Ada banyak sekali course-course gue, ini contohnya, dan dari course-course itu, alhamdulillah gue bisa hidup, gue bisa bangun bisnis gue bisa bayar orang, gaji orang. Kenapa? Karena gue bisa menunjukkan bahwa gue punya nilai yang orang lain layak untuk bayar. Gimana caranya bikin orang lain tahu kita punya value? Kita melakukan marketing, kita melakukan branding, baru terakhir kita selling atau jualan. Nah, ketika kita membahas tentang branding, khususnya personal brand, karena gue nggak jago tentang corporate branding, gue fokus di personal branding. Gue membangun personal brand pertama kali dari Instagram. Ini di Instagram gue udah ratusan ribu followers dan banyak sekali konversi terjadi di sana. Banyak sekali peluang-peluang yang gue dapatkan dan gue mendapatkan banyak cuan juga dari Instagram. Tentu bukan dari akun Instagramnya, tapi bagaimana gue memonetisasi audiens yang gue punya. Tapi itu kita akan bahas di video lainnya. Nah, kali ini gue pengen kasih tahu gimana cara gue ngembangin akun Instagram gue, gimana gue membangun personal brand gue sehingga nanti menjadi orang yang diingat, orang yang unik. Siapa yang personal brandnya bagus, benar-benar diingat semua orang? Contohnya Steve Jobs, contohnya kalau di Indonesia ada Nadiem Makarim, dan ada banyak lagi contoh-contoh lain. Tapi bagaimana kita membuat diri kita pun menjadi orang yang unik? Kenapa? Karena setiap orang akan berlomba-lomba di sosial media untuk menjadi seseorang yang dikenal di bidangnya, di industrinya. Entah lo menjadi seorang fotografer, videografer, graphic designer, editor yang mencoba menjajakan atau menawarkan jasa, atau lo menjadi seorang kreator dengan satu topik tertentu yang mau dikenal lebih banyak orang. Tentu kita harus bisa menjadi unik. Dalam bukunya The Purple Cow, Seth Godin menjelaskan tentang bagaimana marketing yang amazing, yaitu kita bisa menjadi sapi ungu dari sapi-sapi hitam lainnya. Ketika kita punya sapi ungu yang sangat-sangat unik, kita akan benar-benar ingat jelas, ini sangat unik dan tidak terlupakan ke depannya. Maka kita perlu membangun personal brand yang unik. Dan lo nggak harus menjadi kreator untuk menjadi seorang yang kuat personal brandingnya. Bahkan kelas personal branding yang pertama kali gue ajarkan itu di 2019. Sebelum gue mulai ngonten di 2020. Followers Instagram gue masih 500 orang. Tapi gue udah ngajar personal branding. Artinya, personal brand bukan tentang social media. Social media itu untuk mengamplifikasi personal brand yang memang udah kita punya. Nah, maka kita akan bahas personal brandnya, bukan strategi-strategi mengembangkan akun. Jadi, kita harus punya pribadi yang unik. Dan kita bisa lakukan dengan PESTOV. Ini adalah singkatan dari 4 kunci personal branding unik. Apa kuncinya supaya kita bisa unik dan terus diingat? Yang pertama adalah persona. Kita punya diri kita yang benar-benar unik. Dengan cara kita ngomong, cara kita berbicara, diri kita, tubuh kita, fisik kita, itu semua adalah persona yang tidak bisa dilepaskan dari diri kita. Ya kenapa pembelajar produktif unik? Ya karena Umarnya, karena personanya atau orangnya yang hadir. Dan dari situ juga kita bisa tentukan personality yang mau kita tunjukkan seperti apa. Apakah orang yang asik, apakah orang yang cerdas, apakah orang yang brilian, apakah orang yang senang mengayomi. Kita pengen bikin konten seperti apa? Entertainment, education, pasti butuh personality yang berbeda.
Nah, kamu pingin dilihat seperti apa di mata orang lain. Yang kedua adalah S atau style, yaitu gaya. Gimana gaya yang kita inginkan? Style kita, misalnya kita lebih banyak konten berupa video, bisa juga konten berupa visual gambar. Kalau gue di Instagram, gue banyak bikin konten-konten yang cover itu handwriting atau tulisan tangan yang nggak bisa ditiru, nggak bisa dijiplak orang lain. Itu adalah gaya yang gue buat untuk gue sendiri. Gue bikin warna branding warna hijau, ya, dengan kode warnanya, dengan sistem warna yang udah diterapkan. Itu pun ada ilmunya. Tapi gue memilih style seperti itu supaya apa? Ketika muncul di home, oh ini pasti postingannya Bang Umar. Oh ini pasti kontennya pembelajar produktif. Gimana caranya? Punya style yang jelas dan kita lakukan dengan style itu terus-menerus setiap kita posting. Kemudian yang ketiga adalah topik. Yaitu topik spesifik apa yang mau kita bahas. Jangan sharing gado-gado. Walaupun kita senang atau minat ke banyak hal, tapi harus ada satu yang paling utama. Sebagai contoh, gue senang banyak hal juga. Gue senang self-development, gue senang tentang finance, gue senang tentang pendidikan, gue senang tentang parenting. Banyak sekali topik-topik yang menarik untuk dibahas. Tapi gue fokuskan ke pengembangan diri. Tidak cukup di sana, topiknya gue turunin lagi. Oke, pengembangan diri spesifiknya apa? Gue ambil spesifiknya produktivitas karena gue paling jago di sana. Produktivitas, gue paling detail lagi apa? Productivity system, membangun sistem produktivitas, membangun kebiasaan, itu adalah keahlian gue. Maka gue mulai dengan sharing tentang produktivitas, terutama sistem untuk kita bisa produktif. Dan artinya orang-orang akan kenal, oh kalau lu mau produktif ya ke Bang Umar, kalau lu mau belajar tentang productivity, coaching sama Umar, atau ikut kelasnya Umar, ikut e-course-nya Umar. Dan itu adalah yang ditanamkan, disisipkan ke benak-benak audiens, dan nantinya menjadi customer gue. Itu caranya. Terus yang keempat adalah viewpoint atau point of view. Bagaimana sudut pandang kita. Kita ingin memberikan opini seperti apa. Dan jangan netral-netral saja. Oke? Kita perlu membuat satu opini yang benar-benar polar. Artinya apa? Orang-orang akan setuju banget atau orang-orang akan benci banget. Sehingga kita bisa jadi magnet. Orang-orang yang senang akan kita akan attract, kita akan tarik. Dan orang-orang yang nggak senang sama kita akan repel, kita akan buang. Itu akan membuat orang-orang yang mampir ke kita secara offline, secara online di sosial media adalah orang yang benar-benar sefrekuensi, sevisi, satu sudut pandang, dan akhirnya lebih enak ketika nanti kita konversi atau monetize. Jadi 4 tadi yang bisa bikin kita unik: personality, style, topik, dan viewpoint. Mana yang sudah lo terapkan, mana yang mau lo tingkatkan lagi, silahkan lo bisa cerita, kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar. Itu aja buat video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam pembelajar.